Mari kawan-kawan YouTuber, kita mulai masuk ke dalam kandang untuk melihat bagaimana proses perawatan ayam broiler sampai dari nol sampai panen. Mudah-mudahan teman-teman perawat ayam sudah ada di dalam. Mari kita ikutin. Lihat guys, ini sudah mulai masuk ke dalam kandang. Wah, lihat saudara-saudara, ini saudara. Teman-teman, alhamdulillah untuk saat ini saya sudah berada di dalam kandang. Boleh saudara lihat, ayam-ayam ini berusia 19 hari, teman-teman. Untuk 19 hari ini perkiraan panen itu kira-kira 10 hari lagi menurut informasi. Dan untuk makanannya sehari itu bisa melebihi kapasitas, teman-teman. Ternyata perawatan ayam broiler ini bukan seperti ternak-ternak ayam seperti ayam kampung, ayam sejenisnya. Ternyata ini lebih cepat hasil panennya, tapi perawatannya pun sangat sulit. Silakan teman-teman. Ini ayam ini usianya baru 19 hari. Mungkin ini kalau diperkirakan beban beratnya ini mencapai setengah kilo juga, kurang lebih setengah kilo. Dan mungkin intinya mah, lihat teman-teman, ini untuk pakan makannya. Dan mungkin yang merah ini untuk cadangan air, teman-teman. Jadi makanan ini sehari harus ada, dan air pun harus ada. Dan untuk samping dan samping kirinya itu dilapisi sama sejenis terpal atau plastik, supaya suhu tubuh si ayam ini dalam cuaca hujan tidak merasa kedinginan. Karena memang ayam ini sangat peka untuk faktor cuaca, apalagi seperti sekarang sangat ekstrim cuacanya, hujan terus. Nah, ini berpengaruh sama ayam-ayam ini. Jadi untuk perawatannya memang sangat sulit. Dan untuk lebih jelasnya, teman-teman, nanti saya ngobrol sama perawat yang ayam ini. Lebih jelasnya nanti, detailnya nanti teman-teman saya yang akan bicara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, benar, alhamdulillah. Gimana? Sehat? Aduh, mohon maaf nih mengganggu. Iya, Aduh, enak bener ya. Jadi seperti cerita konten, mohon maaf nih teman-teman mengganggu. Kita santai aja sambil kopi, merokok, dan main game juga ya. Ini rencana untuk konten YouTube, nama channelnya Om Cucup Teguh Yoga. Jangan lupa subscribe, like, and subscribe loncengnya.
Untuk saat ini saya udah ketemu sama teman-teman yang mengurus dan merawat dari nol sampai panen dan memberikan subsidi makan dan vitamin ayam ini. Dan sedikit ada pertanyaan kepada teman-teman di sini, bagaimana cara merawat ini dari nol sampai panen. Yuk teman-teman, ini tips yang sangat berguna untuk para pemula bila mana ingin mempunyai usaha di bidang peternakan ayam broiler. Kita simak video ini, mudah-mudahan bermanfaat buat saudara-saudara yang berminat untuk beternak ayam broiler. Mari kita saksikan. Ini saudara-saudara, ini sudah berapa bulan atau berapa minggu atau berapa hari cara beternak ayam ini? 19 hari. Untuk cara perawatan dari awal sampai 19 hari ini, cara perawatannya seperti apa? Pagi, siang, atau sore seperti itu? Paling kalau masih kecil nih, pagi paling air, ganti air Seperti itu. Kalau ada malam kan suka dingin tuh, suka kasih ini pemanas gitu, pemanas biar hangat. Itu pemanas itu bahannya dari apa? Dari serbuk kayu. Dari serbuk kayu. Oh, jadi diolah, dibakar. Apa Iya. bagaimana? Iya, dibakar Oh, pakai kaleng. oh pakai kaleng. Gitu. Nah itulah teman-teman sedikit tips perawatan pertama, itu utamanya air minum. Air minum. Sampai kosong. Ternyata ayam broiler ini seperti kita juga saudara-saudara, butuh konsumsi air. Bila mana air ini telat dalam pengisiannya, akan berdampak buruk kepada pertumbuhan ayam ini. Dan ayam ini baru berusia 19 hari saudara-saudara, 19 hari. Dan untuk perawatan air itu pagi, siang, sore sampai malam, dan jangan sampai air itu di dalam tempatnya itu kosong. Nah mungkin itu tips yang pertama, yaitu air. Mari kita saksikan lagi informasi yang bermanfaat. Yang kedua itu selain air itu apa itu? Paling itu kalau udah ayam umur 3 hari ya, 3 hari itu di ini vaksin. Oh, jadi ada berupa vaksin juga, Ya, biar vitamin. mencegah virus. Oh, Biar ayam gitu. itu makin kuat lah. Dari dalam Oh gitu ya, Mbak ya. Itu vaksin itu sejenis kapsul apa suntik? enggak Atau berupa air? cairan. Oh, berupa cairan. Kayak tetes matanya. Oh gitu. Nah Tetesin itu ke matanya. saudara-saudara, ada tips kedua. Setelah ayam ini berumur 3 hari dalam kandang, dalam pertumbuhan, ternyata ayam broiler ini dikasih vitamin saudara-saudara. Itu berupa cairan. Jadi cairan itu cara memberikannya kepada ayam broiler itu dengan cara diteteskan ke mata saudara-saudara, ke mata ayamnya. Itu kira-kira mata ayamnya itu sebelah kiri apa sebelah mata kanan, apa dua-duanya? Satu sih enggak, mau sebelah kiri boleh, kanan boleh. Oh, ternyata itu matanya itu boleh di kiri dan boleh di kanan. Selama umur 3 hari itu udah mulai diberikan vitamin atau disebut vaksin ayam. Itu manfaatnya supaya ayam itu sehat Mencegah virus. dan mencegah penyakit ayam atau penyakit virus yang akan menyerang pertumbuhan ayam itu. Nah, untuk tips yang selanjutnya ada masih
apa pakan atau berapa gitu per hari sampai pas paling kalau panen? masih kecil paling sehari dua apa satu kandang Mm-mm. Kira-kira ini satu kandang isinya berapa? 4.500. 4.500 per satu kandang. Nah, berarti dalam pakan itu sehari habis 2 karung. 2 karung Kalau pakan. masih kecil, kalau sekarang Mm-mm. udah besar Dan banyak. dan untuk pakannya itu apa? Nama pakan makanannya. Ini lepur itu sabas. Lepur merek Sabah itu bagus ya. Bagus. Nah, itu saudara-saudara, dalam masa pemberian makanan konsumsi ayam ini ternyata sehari itu menghabiskan 2 karung bal yang ukuran 50 kilo. Berarti sehari itu 100 kilo dalam banyaknya ayam ini. Satu kandang ini bisa beribu-ribu saudara isinya. Ternyata di sini kebetulan isi kandang ayam ini 4.500 ekor. 4.500 ekor itu jumlah yang sangat banyak saudara-saudara dalam kandang ini. Dan untuk memberikan pakan makanan itu ternyata pagi itu sudah mulai diberikan konsumsi makanan sampai siang, dan siang sore sampai malam. Ternyata tidak berhenti, hanya berhenti itu di saat malam saja. Dan untuk malam saja itu diberikan paling juga air untuk ayam ini, memberikan minum. Terus jangan lupa saudara-saudara, ada tips yang paling utama, yaitu ternyata malam ini diberikan vitamin dan penghangat ayam. Karena apa? Usia ayam ini karena memang masih di usia muda, yaitu 19 hari. Itu masa pertumbuhannya sangat dahsyat, apalagi dengan cuaca ekstrim seperti ini. Jadi harus diberikan penghangat buatan. Ternyata diberikan penghangat buatan itu bukan dengan cara pakai listrik atau pakai batu bara atau pakai minyak lainnya. Ternyata di sini alami. Ternyata di sini pakai penghangat alami seperti serbuk bekas kayu. Kalau saudara-saudara tahu, serbuk bekas kayu itu terbuat dari gergaji kayu yang ada hampasnya. Nah, itu dikumpulin, tapi itu yang udah kering ya saudara-saudara. Nanti dimasukkan ke dalam kaleng seperti ini saudara-saudara. Dimasukkan kaleng, terus dibakar, disimpan di tengah-tengah atau di samping ayam-ayam ini. Nah, untuk itu mungkin tips yang ketiganya, dan insya Allah akan ada tips yang selanjutnya seperti proses panen dari 0 sampai panen seperti apa itu? Kalau proses panen paling sekitaran umur 30 hari. 30 hari. 32 itu udah siap dipanen. Dan untuk mendistribusikan pemasarannya ini udah mulai ada ya. Apa si bangsa pasar datang, apa mereka pesan dengan ukuran tertentu? Pesan itu tergantung ukuran, pengennya yang kecil atau yang ukuran 1 kilo 2 kilo gitu. Oh gitu, tergantung pesanan bangsa pasar. Iya. Baru kita menyediakan di sini. Oh begitu. Alhamdulillah saudara-saudara, saya kedatangan tamu kehormatan yaitu Bang Hendy. Ini asli putra daerah Sukamaju. Bersama teman-teman di sini, beliau merawat kandang ini. Gimana kabarnya, Mas? Ya, Alhamdulillah. Gimana? Lama nggak ketemu ya? Ini Om lagi bikin konten buat YouTube.
Jadi bagaimana caranya pengelolaan ayam dari nol sampai panen. Nah itulah saudara-saudara, ternyata dari 0 sampai 19 hari ini sebentar lagi akan dipanen. Usia panen itu menurut informasi dari teman-teman itu ternyata sampai 30 hari lamanya ayam ini udah mulai bisa dipanen. Dan ternyata sangat menguntungkan atau sangat mudah untuk perawatannya. Dan setelah dipanen, ternyata teman-teman YouTube bangsa pasaran ini ayam ini ternyata sudah ada. Jadi tergantung si pemesanan dari luar. Kalau memang si pemesan dari luar itu menginginkan ukurannya lebih, bebannya lebih berat, itu tinggal pesan saja di kandang. Kalau memang ukurannya mau yang berat, tinggal request aja ke kandang. Kandang teman-teman ini udah mulai siap menyiapkan. Dan untuk perawatan yang lainnya, ternyata teman-teman, ayam yang sebanyak ini 4.500 ekor dalam 31 hari panen itu ternyata tidak mulus semuanya teman-teman. Ada yang mati, ada yang gagal pertumbuhannya, dan ada juga yang apa itu teman-teman, yang sakit saudara-saudara. Ternyata memang 4.500 ini tidak mulus semua saudara. Ternyata ada kendala-kendalanya, walaupun sudah diberikan apa tadi, vaksin, vitamin ya, air, terus pola makanannya teratur, suhu panasnya juga udah ditentukan. Ternyata tidak semudah itu. Jadi ada yang meninggal dan ada yang sakit dan ada yang pertumbuhannya kurang. Nah itu gimana solusinya? Jadi itu memang resikonya bertanam ayam broiler ini yang pintas sesaat cuman 31 hari sudah dipanen, cuman kendalanya itu. Tapi teman-teman jangan khawatir, karena sudah diantisipasi penyakit-penyakit itu sama rekan-rekan yang ada di sini. Mereka udah pada ahli, jadi udah tahu bagaimana caranya ayam ini supaya nggak sakit, atau bagaimana caranya ayam ini seperti ini. Dan teman-teman, mari kita korek, berapa sih penghasilan per panen ini, dan bagaimana sih caranya, perhitungannya, upah dari hasil pekerja mengelola ayam ini. Mari kita saksikan teman-teman. Nah ini Bang, masalah upah nih. Sekarang kan menurut informasi upah kandang ayam ini sangat besar. Itu sistemnya bagaimana itu? Apakah pas setiap panen, apa bulanan, apa seperti apa? Coba tolong dulu. Paling pas tiap panen. Jadi tiap panen? Ya. Begitu. Karena panen ayamnya berapa, terus kita hitung sama bosnya. Jadi itu penghasilan berapa? Kira-kira pas setiap panen itu? Tergantung banyak yang diangkat. Oh gitu. Itu kira-kira nominalnya? Paling sih tergantung 2 juta 5. Oh begitu ya. Nah itulah teman-teman tips sedikit dari teman-teman pengelola pengurusan ayam broiler. Ternyata teman-teman gajinya sangat besar teman-teman. Dalam jangka 31 hari panen, ternyata mereka kalau ayam itu semuanya mulus atau tidak ada kendala, ternyata hasilnya buat mereka ini, teman-teman ini cukup lumayan teman-teman. Nominalnya sangat lumayan dalam waktu 31 hari masa panen. Dan apabila ayam ini ada
kendala atau dalam keadaan tidak stabil atau terkena penyakit atau banyak yang meninggal atau banyak yang gagal panen, mereka pun dikurangi akan dikurangi hasil upahnya dalam perpanen itu. Nah, makanya untuk itu teman-teman jangan berkecil hati, tapi tetap terus berusaha walaupun semua usaha itu pasti ada cobaan, rintangannya ya teman-teman. Untuk itu mari kita kembangkan usaha di pedesaan ini dalam rangka peternak ayam broiler yang hasil panennya tidak lama, hanya cuman sekitar 31 hari. Nah, itu mungkin tips dari teman-teman pengelola ternak ayam broiler. Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan di sana yang mau berkembang usaha. Silahkan mencari bagaimana tipsnya dan bagaimana seperti itunya. Dan memang dalam usaha itu bidang manapun pasti ada hal-hal yang menguntungkan dan hal-hal yang merugikan. Untuk itu mari kita jaga dalam arti bagaimana caranya jangan sampai merugi dan menghasilkan keuntungan yang berlipat-lipat. Insya Allah kalau memang teman-teman tekun dan mau belajar, insya Allah akan sukses dalam usaha apapun. Untuk itu saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.